Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Pengkhotbah 2 ayat 24 dan 25 yang berbunyi, "Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan dapat merasakan kenikmatan di luar?" Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah melakukan apa saja, bukan semau kita umat Tuhan. Awal dari merenungkan firman Tuhan hari ini, marilah kita tanya pada diri kita masing-masing. Dapatkah kita umat manusia milik Tuhan Allah ini bisa memperoleh kebahagiaan dengan melakukan apa saja? Menghadapi adanya keputusasaan pada diri umat manusia atas permasalahan-permasalahan dalam hidup ini, penulis kitab Pengkhotbah ini sudah pernah mencoba untuk mencari kebahagiaan melalui kesenangan dan sukacita duniawi, melalui pekerjaan-pekerjaan besar, melalui harta kekayaannya, dan melalui upaya untuk memperoleh hikmat. Akan tetapi hasilnya, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Tidak ada sesuatu pun yang kebal dari kematian, bencana, atau ketidakadilan. Hanya satu yang membawa penulis kitab Pengkhotbah ini dapat keluar dari hidup yang dipenuhi dengan keputusasaan. Meskipun didera oleh berbagai pencobaan hidup, maka kita umat manusia akan bisa dan dapat untuk menemukan kepuasan hidup yang sesungguhnya, yaitu ketika kita sesuai dengan penggenapan nubuatan perjanjian lama, yaitu bahwa bagi setiap kita umat milik Tuhan ini mau untuk sungguh-sungguh beriman percaya kepada Tuhan Allah Bapa yang sudah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus dan tinggal berada di hati kita umatnya dalam Roh Kudus, supaya Dia itu semua menjadi bagian dari hidup dan karya nyata kita. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Hidup terkadang terasa tidak berarti, tetapi ingatlah akan Penciptamu. Janganlah kita mau membuang-buang tenaga untuk mencoba memahami hidup, melainkan takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Tanpa Tuhan Allah sebagai pusat hidup kita umat miliknya ini, maka kenikmatan dan kepedihan hidup hanya akan membawa kita kepada kekecewaan dan yang dapat berujung kepada keputusasaan saja. Renungan tentang firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita supaya jangan mencari sukacita, kebahagiaan lewat hal-hal yang bersifat fana saja, yang hanya untuk memuaskan keinginan nafsu kedagingan kita itu. Bagi kita umat beriman percaya kepada Kristus, yang sudah mengetahui tentang inti pokok pekabaran Injil Tuhan Yesus Kristus adalah bahwa dengan kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan kuasa kematian itu, Dialah yang membangkitkan kita dari kuasa maut, kuasa kematian kekal. Oleh sebab itu ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis dalam Roma 8 di ayatnya yang ke-11 ini. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia
yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, boleh kami renungkan dalam-dalam di dalam hati kami ini, karena memang kami harus sungguh sadari ketika kami mau melakukan apa saja yang sesuai dengan kehendak, keinginan, kuasa kedagingan kami, maka itu akan berakhir kepada kesia-siaan. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kami, melakukan apa saja boleh, akan tetapi bukan semau kami umat manusia milik-Mu ini, harus sekehendak menurut kemauan dan kehendak Tuhan saja dalam kehidupan kami, supaya jangan sampai berakhir kepada kesia-siaan menuju kepada kematian yang kekal itu. Tuhan Yesus sudah mau bangkit untuk kami. Dia sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Dia senantiasa hadir dalam hidup kami melalui Roh Kudus yang ada di hati kami ini untuk boleh mengendalikan seluruh aspek diri kami. Itu sebabnya pada hari ini kami boleh diingatkan untuk sungguh-sungguh mau memperlakukan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki menurut keinginan kebenaran firman-Mu, bukan untuk menuruti keinginan, kuasa kedagingan, nafsu kedagingan kami yang akan menjerumuskan kami kepada kematian yang selama-lamanya secara kekal di alam maut itu. Ini Bapa, kami mau berdoa juga bagi keberadaan kami yang sedang merasakan adanya gangguan kesehatan, gangguan kuasa sakit penyakit yang sampai saat ini, baik yang secara berkepanjangan maupun yang juga sementara sekalipun. Kami tetap berharap mengandalkan kuasa Tuhan itulah yang akan mengakhiri semua adanya kesakitan maupun adanya suatu penyakit rohani kami yang memang bisa tak kunjung sembuh. Kepulihan kesembuhan sepenuhnya kami percaya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kepadamu lah kami berdoa dan bersyukur. Amin.